Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya dengan Titut Ayu Gumilang. Saya 37 tahun, sudah menikah dan mempunyai satu orang anak perempuan. Saya lulusan dari Universitas Indonesia, Magister Science of Management. Pada hari ini, yaitu tes mengajar di kelas program, saya ingin memilih topik cara presentasi sidang skripsi yang tepat. Alasan saya memilih topik ini ingin berbagi pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana sih cara presentasi sidang skripsi yang tepat dan juga benar gitu, agar lebih lancar pada saat pelaksanaannya. Pada hari ini yaitu bagaimana cara presentasi sidang skripsi yang tepat, yang slide yang sudah saya buat yaitu pada hari ini. Outline-nya yaitu yang pertama penguasaan materi skripsi, pembuatan slide PowerPoint, teknik presentasi dan juga latihan, yang keempat etika dan juga persiapan mental. Penguasaan materi skripsi. Penguasaan materi skripsi ini menjadi hal dasar yang penting bagi mahasiswa pada saat persiapan presentasi sidang skripsi. Penguasaan judul skripsi. Mahasiswa wajib memiliki pengetahuan yang baik akan topik atau judul skripsi yang telah dipilih dan disetujui oleh dosen pembimbing. Alasan pemilihan judul skripsi tersebut juga disertai penjelasan mengenai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Apakah jumlah sampel yang ditambah, jumlah rentang waktu yang ditambah, atau rentang tahun yang ditambah, atau tahun yang berbeda, atau jumlah kuesioner jika memakai kuesioner yang ditambahkan untuk respondennya, maupun jumlah variabel independen yang ditambah atau dependen yang mungkin yang diubah, atau bahkan ada variabel kontrol ya. Yang kedua, penguasaan isi materi skripsi. Bagi mahasiswa yang sedang melakukan pembuatan skripsi atau sedang persiapan presentasi sidang skripsi, sewajibnya sih sudah paham ya mengenai isi materi tersebut dari bab 1 sampai dengan bab 6. Bab 1, tetapi di sini saya ingin mereminder kembali, ingin menjelaskan kembali mengenai isi materi skripsi. Bab 1 mengenai pendahuluan, yaitu berisi latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, manfaat, dan juga ruang lingkup. Yang kedua, ada tinjauan pustaka, yaitu teori yang digunakan, definisi mengenai variabel-variabel yang digunakan, kerangka pemikiran, hipotesanya apa saja, penelitian terdahulunya juga dijelaskan dengan detail. Bab 3 mengenai metodologi penelitian, yaitu populasi dan sampel, metode pengumpulan data, menggunakan tools seperti apa, apakah dengan eViews atau tools lainnya. Penjelasan variabel dependen dan juga dependen, dan juga dituliskan juga model empirisnya. Bab 4 analisa dan juga pembahasan, yaitu analisa statistik deskriptif, hasil pengolahan data, dan juga hasil hipotesa. Di bab 4 ini dijelaskan bahwa hasil hipotesa apabila sesuai dengan pertanyaan penelitian, berarti sesuai ya, jawabannya tujuan penelitian. Tetapi jika tidak sesuai dengan tujuan penelitian, harusnya ada alasan tertentu dan disertai dengan jurnal terkait, gitu ya. Seharusnya sih mengenai masalah ini dosen pembimbing yang akan lebih intens ya kepada masing-masing mahasiswa. Bab 5 berisi kesimpulan dan saran, bab 6 mengenai daftar referensi. Selanjutnya ada daftar lampiran mengenai grafik, tabel, data-data kuesioner, gambar, foto, dan juga lainnya bisa dijelaskan di lampiran skripsi. Yang kedua yaitu pembuatan slide PowerPoint. Pembuatan slide PowerPoint ini saya sarankan untuk membuat PowerPoint yang tidak terlalu banyak. Alasannya kenapa sih Bu, kok nggak boleh bikin PowerPoint yang banyak-banyak? Karena apa? Sidang skripsi itu perkiraan waktunya itu mepet. Mungkin sekitar 15-20 menit untuk presentasinya saja ya. Perlu digarisbawahi untuk presentasinya saja. Tapi untuk diskusi tanya jawab itu akan berbeda satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Berbeda juga pasti judulnya berbeda, diskusi tanya jawabnya pun akan berbeda. Jadi kenapa sedikit saja? Karena
kalian juga harus tahu waktu yang diberikan sama dosen penguji itu misalkan 15 menit. Nah, kalian harus bisa mengolah waktu tersebut dengan slide yang kalian punya. Maka dari itu buatlah slide yang terjelas, terstruktur, poin-poin penting saja yang ditulis, dan juga menghindari detail materi yang terlalu banyak dalam satu slide. Tambahkan grafik, tabel, gambar, atau foto jika diperlukan. Pilih desain slide yang simple sesuai dengan jurusan masing-masing ya. Jika perlu, gunakan pointer agar lebih terarah. Yang ketiga yaitu teknik presentasi dan juga latihan. Teknik presentasinya diharapkan struktur presentasinya yang jelas, yaitu ada pembukaan, isi, dan juga penutup. Pembukaan seperti salam, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Isi dan juga penutup yaitu terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga dosen penguji. Gaya bicara yang jelas dan juga lugas. Diusahakan tetap tenang dan juga tanpa terburu-buru. Jelaskan materi secara terstruktur sesuai slide yang telah dibuat. Sikap badan diperhatikan ya, tegap dan juga percaya diri. Kontak mata dengan dosen penguji dan juga pembimbing. Jangan lupa senyum ya, jangan cemberut ya kalau di ruang sidang. Senyum aja, tebar senyum, tapi jangan juga terlalu banyak, tapi ada secukupnya kalian tersenyum. Perhatikan waktu yang diberikan oleh dosen penguji saat sidang skripsi ya, time management ya. Selanjutnya yaitu latihan presentasi yang rutin di depan kaca atau di depan orang tua, bahkan orang lain dapat membantu mempersiapkan sidang skripsi agar lebih matang. Karena ada quotes practice makes perfect gitu ya. Karena orang lain itu yang dapat menilai kalian, apakah presentasi kalian sudah bagus atau ada yang kurang, atau mungkin gaya bicaranya kurang tegas, kurang lugas gitu ya. Nah, itu bisa diketahui dari orang lain yang menilai kalian, atau mungkin bisa di depan kaca kalian rekam, terus kalian bisa analisa sendiri ya. Terus latihan dengan rutin. Yang keempat yaitu ada etika dan juga persiapan mental. Dalam etika dan juga persiapan mental ini ada etika dan penampilan. Yang pertama, berpakaian rapi dan formal sesuai dengan ketentuan jurusan masing-masing, atasan putih, celana atau rok hitam, disertai sepatu hitam gitu ya, atau pakai pantofel atau mungkin cats ya, kalau sekarang anak sekarang bisa juga, tapi formal gitu ya, semua serba formal. Perempuan sebaiknya tidak menggunakan makeup yang tebal. Ingat ya, no makeup look saja, tipis, yang penting profesional, terkesan profesional. Boleh menggunakan heels tapi sewajarnya. Jika menggunakan hijab, warnanya dapat disesuaikan dengan pakaian. Bersikap percaya diri, tanamkan mindset. Yakin dapat lulus pada saat sidang skripsi ini dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir nih, persiapan mental. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu ya, gongnya. Tentunya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, meminta doa restu maupun support kepada orang tua, kakak, adik, saudara ya, eyang mungkin ya, nenek, kakek, suami kalau udah ada, atau calon suami atau pacar, minta doa restu. Terus mempunyai mindset positif bahwa kamu dapat menyelesaikan sidang skripsi ini dengan baik dan hasil memuaskan. Karena dengan mindset yang positif, maka kalian akan lebih mudah untuk menjalaninya lebih lancar. Jadi ini saya ada pesan sedikit, tips and trick untuk kalian yang pada saat sidang skripsi mungkin agak ngeblank, nervous, cemas gitu ya. Itu wajar, itu manusiawi lah ya, tapi it's okay. Lakukan yang terbaik, show must go on gitu ya. Kalian senyum dulu kepada dosen penguji setelah ditanya, habis itu kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut. Tujuannya untuk apa, Bu? Supaya dosennya mungkin lebih bisa lebih tergerak hatinya, atau dilembutkan lagi hatinya, supaya habis itu nggak usah nanya lagi. Oh, nggak gitu juga sih. Jadi kalian ada waktu terpending sedikit untuk bisa memikirkan jawaban yang benar itu apa. Walaupun terkadang jawabannya bisa jadi kurang tepat, tapi apapun pertanyaannya, jawab aja. Itu pesan saya. Yang terakhir, tidak perlu terpengaruh dengan teman mahasiswa lain yang mungkin hasilnya kurang baik ya, karena vibrasi negatif itu efeknya buruk buat kalian gitu ya.
Sekian penjelasan pengalaman saya mengenai sidang skripsi ya, cara presentasi sidang skripsi yang baik gitu ya. Tips-tipsnya apa saja? Di sini ada quotes dari saya, jadilah seperti bayi merangkak, jika jatuh bangun lagi gitu ya. Persiapan mental kalian sudah dipupuk sejak dari bimbingan dosen gitu. Jadi saat sidang ini sudah level selanjutnya. Sedikit pesan buat saya, tetap semangat, apapun yang terjadi itu terjadilah ya. Kalian sudah melakukan yang terbaik, kalian sudah do the best untuk membanggakan orang tua kalian. Tetap semangat, apapun nanti hasilnya itu hal yang terbaik dari Tuhan untuk kalian. Kalian sudah melakukan yang terbaik, dosen kalian juga sudah melakukan hal yang terbaik, sudah melakukan bimbingan yang terbaik gitu ya. Tetap semangat, tetap berjuang gitu ya. Pastilah tidak ada namanya, pasti akan ada yang kalah, ada yang menang gitu ya. Tetap jangan pantang menyerah lah apapun yang terjadi. Seperti yang quote saya yang katakan ini, jadilah seperti bayi, kalau jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi gitu kan ya. Gagal ya bangun lagi, gagal coba lagi, terus seperti itu ya. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup sekian, dan terima kasih, semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat kepada seluruh mahasiswa yang sedang menjalani proses untuk proses dalam presentasi, menuju ke presentasi sidang skripsi atau menuju ke sidang skripsi, atau mungkin sekarang sedang bab 5, bab 6 gitu ya. Semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu pesan saya, jangan lupa pokoknya jangan patah arang, tetap semangat, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.